nama dari Asmaul Husna itu dinamakan Al-Khaliq. Ya, benar nggak? Al-Khaliq, Al-Khaliq, Asmaul Husna bukan? Ya. Asmaul Husna, Al-Khaliq. Artinya pencipta. Kenapa Allah dikatakan sebagai Al-Khaliq? Karena ada makhluk. Ya. Adanya makhluk. Khaliq yang mencipta, makhluk adalah yang dicipta. Nah, yang diciptakan oleh Allah itu makhluk, itu bentuknya adalah Al-Aqwan. Al-Aqwan yang tidak berakal, ya, tidak sempurna, itu dinamakan Al-Aqwan yang ada di alam semesta. Jadi Al-Aqwan itu artinya alam semesta. Nah, di dalam Aqwan ini ada makhluk yang paling sempurna menurut petunjuk dari Allah. Khalaqal insani fi ahsani taqwim, yaitu al-insan, manusia. Jadi al-aqwan juga makhluk, al-insan juga makhluk. Allah menciptakan al-insan. Ini tugasnya 51, 56. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka agar manusia bisa ibadah kepada Allah dengan benar, maka Allah menurunkan Rasul 933 ya? Atau 4828 atau 61 ayat 9, ya. Bunyinya sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Maka Allah mengutus rasulnya, Allah mengutus pesuruhnya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad yang wajib dihafal oleh umat Islam, ya. Ngapain? Apa yang dibawa oleh beliau? Dinul haq dan huda. Jadi hudannya, wujudnya adalah Al-Qur'an. Apa fungsinya Al-Qur'an? 185 surat Al-Baqarah. Hudan, bayan, jadi jelas Allah menciptakan manusia. Di mana tinggalnya manusia? Di Aqwan, di alam semesta. Kan katanya ada yang mau berencana tinggal di bulan, ya? Iya. Siapa itu? Makanya sekarang sudah ngumpulin tanah, naik ke bulan berapa ton dibawa. Karena di sana nggak ada gravitasi karena tanahnya nggak ada. Sekarang sudah rencana begitu, kalau nanti kiamat dunia dia lari ke atas. Selama tinggal dunia, bumi, dia pindah ke bulan. Itu mereka punya rencana begitu. Wajar-wajar saja orang mereka sekarang juga sedang mau sudah selesai membuat matahari tandingan yang panasnya sekian miliar derajat, ya. Hebat mereka itu. Dan ini mereka bisa mempraktekkan itu karena mereka tahu isi apa-apa yang dalam Al-Quran. Pernah
sampaikan pada antum bahwa orang-orang di sana itu percayanya dengan Al-Quran luar biasa, walaupun mereka nggak mau percaya beribadah kepada Allah. Ketika Allah berbicara surat An-Nur yang begitu hebatnya, Allah terangkan dalam surat An-Nur ayat berapa itu? Allah ciptakan sebuah lentera ini ditutup dengan kaca ini ditutup dengan dinding-dinding. Siapa yang mempraktekkan ayat itu? Siapa? Pak Mahmudi? Perasaan dulu ingat banget. Siapa ini yang menciptakan ini? Nah, pertanyaannya, berapa kali seorang Thomas sampai bisa membuat ini? Kali-kali. Bukan 10 kali, bukan 20 kali. Itu hebatnya orang-orang di luar kita. Ketika Allah menyatakan bahwa di sana ada bulan, wasyamsi wal qamar, diterangkan, dijabarkan keindahan qamar dengan samsi. Apa di dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwidnya ada al-qamariyah, ada al-samsiyah. Mereka yang ngerti, yang paham, maka mereka membuktikan, dicari bulan itu di mana adanya. Sampai berapa kali dia itu mencari bulan dan ingin menginjakan bulan, bukan sekali 2 kali. Itu orang hebat-hebat. Baru yang ke-11, Apollo yang ke-11 yang dinaikin oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, baru sampailah ke bulan. Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita hari ini yang sudah diajarkan dari kecil, bahkan waktu kita dalam lahiran pun sudah katakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Seharusnya kita hari ini lebih yakin daripada mereka. Dan keyakinan ini kita praktekkan. Jadi maunya Allah, al-insan yang tinggal di al-aqwan ini harus memakai peraturan Allah yang namanya Al-Quran. Tuh. Nah, 3 unsur inilah tidak bisa dipisahkan satu yang lainnya. Apabila satu lepas di antara yang dua, maka la makna alaih, tidak berfungsilah semuanya. Ya kan sudah jelas. Al-insan ciptaan Allah, al-aqwan tinggalnya di bumi Allah. Wajar nggak kalau Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuknya? Nah, ini penjelasan sekilas. Allah berfungsi sebagai Al-Khaliq. Yang berikutnya, Allah berfungsi sebagai Rabb. Allah berfungsi sebagai Malik. Allah berfungsi sebagai ilah. Ya. Jadi nanti kita gak bakalan menghayal kalau sudah paham semacam ini. Kita benar-benar iya karena butuh ya karena saya na'bud yang dimaksud, kita berbakti sepenuhnya kepada Allah melalui struktural yang dinamakan ya, iftitah itu bagaimana antum bacanya? Innas sholati wa mahyaya wa mamati, sepenuhnya antum ini benar-benar hidupnya, matinya, kerjanya, semuanya untuk Allah melalui strukturalnya Allah. Kalau kita sudah ma'rifatullahnya benar, maka setelah kita melihat dari sini sifat-sifatnya Allah, ada Malik, ada Rabb, ada Ilah, baru kita akan tahu. Karena ini dijabarkan tadi oleh Ayansor, bahwa ini adanya di dalam surat Al-Fatihah dan juga adanya di dalam surat An-Nas. Artinya Al-Quran dibuka, Al-Fatihah itu sudah membahas Rabb, Malik, Ilah. Ditutup dengan An-Nas, Rabb, Malik, Ilah. Pasti di dalamnya akan membahas itu, tidak keluar dari situ. Nah, sekarang hari ini jadi permasalahan adanya kan ini saja, ya. Ini membahas ini. Orang-orang yang aku beriman yang dibahas adalah tentang aturan Allah, tapi mereka tidak pernah berusaha tentang mulkiyah Allah, kerajaan Allah. Ya, begitu tuh.